Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal assessment 3, materi sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur, materi kimia kelas 11A, 11 semester 1, kurikulum merdeka. Video sebelumnya soal pilihan berganda 1-10, kali ini soalnya yang esai 1-5. Langsung aja saya mulai. Nomor 1, apakah yang membedakan antara tabel prediksi Mendeleev dengan tabel prediksi Moseley, Henry Moseley? Oke, untuk Mendeleev itu menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Yang massa atom naik itu dia susun tuh periode ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan kemiripan sifat dia susun dari atas ke bawah, satu golongan ya. Nah, jadi di Mendeleev ini dia udah memperkenalkan istilah golongan dan periode. Golongan untuk yang lajur atas bawah, periode untuk yang mendatar, horizontal kanan kiri. Ya, jadi yang kita pakai sekarang itu awalnya itu dia. Ya, tapi permasalahannya adalah kalau dilihat tabel periodik dari kiri ke kanan secara berurutan satu-satu, ada beberapa unsur nanti yang urutannya nggak sesuai dengan kenaikan massa atom. Artinya ada yang naik, ada yang turun, baru naik lagi. Nggak 100% pas gitu, naik semua gitu. Nah, jadi itu kekurangan dari si Mendeleev. Ternyata itu diamatilah oleh si Moseley, Henry Moseley. Dia itu sebenarnya Moseley ini hampir mengikuti punya si Mendeleev semua ya. Tapi dia melihat di kenaikan massa ini ada masalah gitu. Yang tadi saya katakan, kok nggak semuanya itu sesuai naik. Ada yang turun baru naik lagi. Nah, akhirnya dia bilang, dia menyusun berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan massa atom. Jadi pas pakai nomor atom, ternyata benar semuanya. Teratur semua kenaikannya. Dan gak ada yang turun, gak ada yang sama. Malah naik semua teratur. Ya, kemiripan sifat ya sama kayak yang di Mendeleev. Ya, jadi overall itu mirip, cuma perbedaan mendasarnya di Mendeleev dia berdasarkan kenaikan massa atom, di Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom. Itu ya, nomor satunya. Nomor duanya, langsung HOTS. Tentukan letak unsur periode golongan ya, yang punya konfigurasi elektron ion sebagai berikut. Semuanya dalam ion. Tapi kan kalau mau tabel periodik, mau letak unsur, kita nggak bisa pakai ion, tapi pakai atomnya ya. Artinya kita harus bongkar ini. Jadi ingat, kalau plus itu artinya sudah melepas elektron. Jadi T4+ itu artinya dia udah buang 4+, sisanya ini. Sebelum buang gimana? Nah, kan gitu. Kalau masih tidak belum kuat konfigurasi penyingkatan seperti ini, ya bisa pakai dari awal 1s2 dan seterusnya ya. Oke. T4+. Krypton itu 36 ya nomor atomnya. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitung secara elektron, ini adalah 36 plus 2. 38 elektron. Ini sudah buang 4. Berarti sebelum buang 4 berapa? Berarti 38 tambah 4. 42 elektron. Artinya buatlah konfigurasi yang 42 elektron. Ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ini masih sampai 3d10 itu 30 ya. Berarti 4p6, 36, 5s2, 38, berarti 4 lagi. 4d4. Inilah konfigurasinya. Nah, sekarang kita tentukanlah letaknya ya, periode dan golongan. D itu nggak berdiri sendiri, pasti di sebelahnya ada S. Yaitu pola dari transisi. Transisi itu blok D, tapi pasti di sebelah kirinya ada S. Dan jumlah koefisien S-nya pasti lebih besar satu daripada D-nya.
Artinya kalau di kanannya 4D pasti kirinya 5S. Kalau di kanannya 3D pasti kirinya 4S. Itu polanya ya. Kita ambil dari sini. Periode, cari aja angka paling gede di depan. 5. Golongan tinggal jumlahkan atasnya nih. 2 tambah 4 berarti sama dengan 6 dan ini B. Tapi di tabel periodik ini kan dibuat 5S1 4D5. Tapi untuk perhitungan golongan nggak masalah sih ya. Jadi yang T ini ada di golongan 6B periode 5. Oke, coba lagi yang W. 3 plus sudah buang 3. Na itu 10 nomor atomnya. Berarti sebelum buang berapa? Ya 10 tambah 3. 13. Kalau kita buat konfigurasi yang 13, 1S2, 2S2, 2P6. Ini 10 nih. Neon sampai sini. Ya, berarti habis 2P6, 3S2, ini 12, 3P1, baru 13. P itu nggak sendirian, pasti temannya ada S. Udah, periodenya angka paling tinggi yang di depan. Sama kan? 3. Golongannya tinggal jumlahkan atasnya. 2 tambah 1, 3. A. Jadi A itu polanya S atau SP. Kalau B itu polanya ada D. Ya, transisi itu ada D. Terakhir yang X2 plus. Hitung aja sebenarnya semua elektronnya. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 5, 23 ya. Jadi dia 23. Berarti X-nya saja atomnya 23 tambah yang terbuang 2. 25. Sudah, tinggal buat aja konfigurasi yang 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 20. Berarti kan 3D 5. Transisi pasti ada temannya ini. Kalau 3D pasti temannya 4S. Ambil dari sini ya. Periode angka terdepan yang paling besar ya 4. Golongannya tinggal jumlahkan 2 tambah 5, 7. Tapi ini B. Karena blok D ya, transisi. Oke, begitu soal nomor 2-nya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Diberikan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut. Ada 4 unsur PQRS. Semuanya, ini bukan ion ya, unsur ya, aman ya. Di antara unsur-unsur tersebut, tentukan unsur yang punya afinitas terbesar, jari-jari terbesar, energi ionisasi terbesar. Saya kasih lagi nih senjatanya ya. Oke, kita harus tahu posisi mereka di tabel periodik itu wajib ya. Nih, berarti dia ada di periode 3, golongan 1A. Ini 1A-nya di sini. Artinya baris ketiga 1A. Sinilah si P. Yang Q, ini ya, SP. Periodenya angka depan terbesar angka 2 ya. Golongan tambahkan 2 tambah 5, 7A. Baris kedua 7A. Baris kedua 7A siki. Sini siki. Yang R ini ya, sama kayak yang 2. Jadi periodenya 2. Golongan tambahkan ini 4A. Baris kedua 4A, disitulah si R. Lalu si S, ini ya, 3S 3P. Periodenya 3, golongan 2 tambah 4, 6A. 6A baris keempat, berarti di sinilah si S. Sudah, mau ditanya apa nih? Afinitas terbesar. Afinitas itu yang terbesar adalah
paling atas dan paling kanan. Paling atas, paling kanan apa? Ya Ki. Jari-jari terbesar paling kiri, paling bawah. Udah pasti si P. Energi ionisasi terbesar adalah yang kanan atas, Ki lagi. Beres, Ki P, Ki jawabannya. Gitu ya, penentuan konfigurasi dan penentuan letak unsur dalam tabel periodik itu yang harus dikuasain dulu ya. Oke, kita ke nomor 4. Ada unsur ABCD terletak satu periode, berarti kanan kiri ya. Nomor atomnya 3, 4, 5, 6. Hubungan nomor atom dan energi ionisasinya digambarkan seperti grafik ini. Jadi energi ionisasinya naik, nomor atomnya juga naik. Benarkah grafik hubungan antara nomor atom dan energi ionisasi unsur-unsur tersebut? Oke, kalau dia satu periode, tadi kan ada ini dikasih ya. Energi ionisasi ke kanan makin besar. Yang kiri yang kecil ya. Jadi kecil menuju besar. Tadi kan mereka itu nomor atomnya 3, 4, 5, 6. Artinya ada A, B, C, D gitu. Tapi harus hati-hati, energi ionisasi ataupun sifat-sifat ini kadang nggak mutlak, tapi kecenderungan. Artinya bisa aja turun, bisa aja langsung naik semuanya gitu. Faktor apa? Bisa faktor konfigurasi. Misalnya yang A. Nomor atomnya kan 3 nih. Berarti 1s2, 2s1. Yang B 1s2, 2s2. Yang C 1s2, 2s2, terus masuk 2p1. Ini 3 ya. 4, 5. Yang D 1s2, 2s2, 2p2. Udah. Kalau kita buat grafik yang ini, yang pembandingnya, di sini harus hati-hati. Pasti memang dari A itu sini gitu ya. Dari A ke B itu naik karena jumlah protonnya memang naik dari 2 ke 3. Tapi harus hati-hati dari B ke C itu ada sedikit yang harus kita kuasai ya. Ini tingkat kestabilan. 2s2 itu artinya di bagian S itu ada 2 elektron. Ini kan isinya udah 2, stabil kan? Artinya kalau mau mengeluarkan salah satu di sini, bisa nggak? Bisa, tapi butuh energi yang lebih gede gitu. Jadi jangan heran kalau C itu di bawah dari si B. Gitu ya. Jadi si B itu ada seperti pengecualian tuh ya, 2A itu. Jadi energi ionisasi 2A itu dan 5A juga ya. Itu agak berbeda karena ada faktor kestabilan dari konfigurasinya. Oke, jadi pernyataannya kurang tepat ya. Salah. Karena ada pengecualian di 2A-nya. Nomor 5, perhatikan gambar atau diagram berikut ini. Ini adalah hubungan keelektronegatifan dengan nomor atom dari unsur-unsur golongan halogen 7A ya. Fluor, klor, brom, iodium. Berdasarkan grafik tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana hubungan antara keelektronegatifan dengan nomor atomnya? Lalu unsur mana yang paling mudah membentuk ion negatif? Dan B, kesimpulannya apa dari diagram grafik ini ya? Oke, yang A, semakin besar nomor atom dalam satu golongan, semakin besar nomor atom itu ke bawah ya. Semakin kecil keelektronegatifannya, sesuai ya. Karena elektronegativitas terbesar itu di atas. Sementara nomor atom di atas kecil gitu. Berbanding terbalik lah. Oke. Jadi dalam satu golongan itu kan semakin ke bawah, semakin besar nomor atom, semakin besar jari-jari atomnya. Wajar jari-jarinya makin besar karena kalau ke bawah jumlah kulitnya makin gede ya. Kalau ini misalnya 2 kulit, 3 kulit, 4 kulit, 5 kulit, ya wajar jari-jari I lebih gede daripada F. Tapi efeknya apa?
gaya tarik inti terhadap elektron makin lemah. Ya karena jaraknya jauh ya berarti jarak dari sini gaya tarik I dengan yang di sini kan makin lemah dibandingkan F yang jaraknya dekat. Itulah makanya yang di atas itu elektronegativitasnya makin paling besar, di bawah itu paling kecil. Lalu unsur yang paling mudah membentuk ion negatif ya pasti F, karena fluor ya, karena dia di atas. Elektronegativitasnya paling besar. Elektronegativitas itu kecenderungan menarik elektron ke dirinya, elektron ikatan ke dirinya. Itu pasti yang F. Dalam satu tabel periodik si F yang paling gede memang. Yang B kesimpulannya, fluor, klor, brom, dan iodium adalah unsur-unsur yang terletak pada satu golongan, di mana keelektronegativitasnya berkurang dari atas ke bawah. Elektronegativitas terbesar si fluor. Oke, begitu ya. Nomor 5. Selesai ya pembahasan soal asesmen 3 yang esai, sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, bisa membantu buat kalian yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.